dengan ayahnya, dan fakta bahwa Sophie akan selalu menjadi anak kecil di matanya. Ia menarik garis yang tak dapat diatasi. Setelah ditolak, Sophie berjalan dengan lesu ke sebuah gang gelap. Dua preman menghalangi jalannya. Kata-kata mereka penuh ancaman. Ia mencoba menakut-nakuti pria itu dengan pacar fiktif yang berkuasa, tetapi kebohongannya mudah terbongkar. Tepat ketika krisis akan meletus, Jess muncul. Ia dengan tenang mengeluarkan pistol dari balik mantelnya, mengarahkannya ke arah si penyerang. CIL perusahaan senjata itu, saat itu, menunjukkan sisi lain dirinya di bidang profesionalnya. Ia menelepon polisi, membersihkan tempat kejadian perkara. Gerakannya bersih dan afisial, seolah-olah menangani kesepakatan yang gagal. Ia membawa Sophie kembali ke apartemennya. Selama perkelahian itu, lengannya terluka. Sophie memperhatikan luka itu, tetapi pria itu mengabaikannya dengan entan. Dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Astaga, itu kalian banget. Aku nggak kuat. Hei, kemari. Oke, Pak. Yang lain boleh keluar. Tutup pintunya. Aku capek kamu jalan-jalan dan goda aku terus. Kamu bakal dapat yang kamu mau. Lepaskan bajumu. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya, tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu, sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu nggak mau tanya aku ngomongin siapa?
Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jesse, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak. Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jesse, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu, berarti kamu juga suka aku? Alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa? Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria, aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Nggak, berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Sophie! Apa itu, Jesse? Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi, aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Nggak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti.
Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Oke, aku bantu bersihkan lukamu. Aku bilang gak apa-apa. Kamu harus tidur, kamu tahu di mana kamar tamunya. Istirahatlah, besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Oh ya? Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus kurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah, selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabat. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti, berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei!
Jadi itu ciuman pertamaku. Ciuman pertamanya berarti Sophie itu masih perawan. Itu bukan ciuman, itu CPR. Apa yang kamu pikirkan? Kamu buat aku panik, itu nggak lucu. Kalau kamu nggak peduli padaku, kenapa kamu panik? Lain kali aku biarkan kamu tenggelam. Pembohong. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang?